Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil, konten di mana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar tidak sadar, semua detail itu bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime itu. Nah, demi konten detail kecil, gue baru aja nonton anime Gaikotsu Kishisama beberapa kali dan berhasil nemu detail-detail ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di awal episode 1, kita langsung diperlihatkan scene para bandit yang mencoba menodai seorang gadis bangsawan. Lalu salah satu bandit ngomong kalau gadis itu ketakutan sampai-sampai dia ngompol. Nah, mungkin aja kalian gak sadar, ketika si bandit mencoba meraih celana, di sini bisa kita lihat bercak berwarna kuning, yang menjadi pertanda kalau perempuan itu beneran ngompol. Detail kedua, setelah Ark sadar kalau dirinya terkirim ke Isekai sebagai karakter game, kita pun diperlihatkan seperti apa stat yang Ark miliki. Lalu kalau kalian notice, dari semua statnya Ark, terdapat satu stat yang mempunyai poin negatif, dan itu adalah stat agility. Hal ini tentu sangat masuk akal karena Ark menggunakan equipment berupa armor seluruh badan, dan Ark juga menggunakan senjata berupa pedang besar, sehingga tidak heran kalau stat agility-nya berkurang. Detail ketiga, kalau kalian perhatikan baik-baik ketika Ark menggunakan skill dimensional move, di sini kalian bakalan sadar kalau Ark menyimpan shield di belakang jubahnya. Detail keempat, di episode 2, Ark mengambil misi untuk menemani seorang bocah perempuan yang ingin mencari tanaman di dalam hutan. Lalu ketika mereka sampai di lokasi, tiba-tiba muncul monster yang ingin menyerang bocah perempuan itu. Nah, kalau kalian nonton ulang, ketika si bocah perempuan berada di dekat pohon, bisa kita lihat kalau monster itu sejak awal sudah berada di bawah pohon. Hanya saja, karena posisinya Ark berada di ketinggian, jadinya tubuh monster itu ketutupan dengan pohon. Makanya mereka nggak sadar kalau ada monster yang sedang berteduh. Detail kelima, hampir di setiap episode, kita selalu diperlihatkan Ark yang lagi makan di dalam kamar penginapan. Nah, kalau kalian sadar, Ark tidak pernah stay di satu kamar, dan kamarnya selalu berubah. Hal ini bisa kita lihat dari model mejanya dan juga model jendelanya yang selalu berubah. Contohnya bisa kita lihat di akhir episode 1 dan akhir episode 2. Kalau kita mempertimbangkan sifatnya Ark yang memang suka banget makan, maka sangat wajar kalau dia selalu berpindah penginapan, dengan tujuan untuk bisa merasakan makanan yang berbeda. Detail ke-6, di episode 3, Ark menyerang salah seorang karakter dengan menggunakan jurus armor lariat. Nah, nama lariat merefer ke salah satu gerakan dalam gulat, yaitu lariat yang ditujukan untuk menyerang area leher atau bagian dada atas musuh dengan cara berlari sambil membuka lengan. Detail ke-7, coba perhatikan gambar ini dan fokus ke para bocah elf yang tertangkap. Kalau kalian perhatikan, salah satu bocah elf itu mempunyai garis di area pipinya. Ini karena sebelumnya pipi bocah itu sempat terluka. Nah, yang menarik, animenya tidak lupa untuk menambahkan detail kecil berupa garis di pipi bocah itu. Padahal, ini hanyalah gambar numpang lewat dan pasti tidak banyak orang yang memperhatikan apakah masih ada bekas luka di pipinya bocah itu atau tidak. Detail ke-8, di ending episode 4, kita diperlihatkan Ark dan Aryan yang ingin menyusup ke rumahnya wali kota dengan menggunakan skill dimensional move. Nah, awalnya Aryan hanya menyentuh Ark, tapi ketika mereka berada di udara, Ark malah menggendong Aryan. Ini berarti seseorang bisa ikut berteleportasi dari satu lokasi ke lokasi lain hanya dengan menyentuh pengguna skill itu. Tapi ketika skill dimensional move digunakan di udara, orang yang ingin ikut berteleportasi harus digendong oleh pengguna skill agar dia tidak terjatuh. Detail ke-9, di episode 7, kita diperlihatkan Putri Yuriana yang terbunuh dan dia tertusuk di area dada. Lalu Ark datang menolong dan dia menghidupkan kembali semua orang yang telah terbunuh, termasuk Putri Yuriana. Nah, karena Putri Yuriana tertusuk di area dada, hal ini tentu saja ngebuat bajunya robek di area dada juga. Lalu kalau kalian notice, ketika Putri Yuriana bangkit dan memberikan perintah kepada seluruh bawahannya, di sini bisa kita lihat kalau Putri Yuriana telah menutupi area dadanya yang sebelumnya terbuka karena bajunya telah robek. Detail ke-10, di episode 8, ketika Ark lagi makan di dalam penginapan, kalau kalian perhatikan, minuman yang Ark minum terlihat mengalir di lehernya. Selain itu, di sini Ark memuji makanan ibu kota karena mereka mampu menyediakan makanan yang berasal dari gunung dan juga laut. Lalu Aryan ngomong kalau semua benda yang berada di dalam negeri pasti akan melewati ibu kota. Nah, alasan kenapa Ark ngomong kalimat tadi karena dia sudah pernah makan beberapa makanan ini di kota lain. Contoh, ayam yang Ark makan di sini sebelumnya pernah dia makan ketika dia berada di penginapan yang ada di episode 1. Lalu ikan yang Ark makan di sini adalah ikan yang sama dengan yang Ark makan ketika berada di kota yang ada di episode 4. Kalau kalian ingat, kota di episode 4 berada dekat dengan danau, sehingga masuk akal kalau produk makanan mereka adalah ikan. Detail ke-11, di episode 9, kita diperlihatkan pangeran kedua yang terbunuh, dan setelah itu pangeran pertama masuk ke dalam ruangan. Lalu pangeran pertama mengambil kalung miliknya Putri Yuriana dan menjatuhkannya di dekat tubuh pangeran kedua. Hal ini dia lakukan untuk menjadikan pangeran kedua sebagai kambing hitam atas hilangnya Putri Yuriana, dengan barang bukti kalungnya Yuriana yang ditemukan berada di dekat tubuh pangeran kedua. Detail ke-12, masih di episode 9, di sini Ark memuji Goemon dengan ngomong, Sasuga orang yang memegang nama Goemon.
Nah, alasan kenapa Ark ngomong kalimat tadi, karena di dalam banyak pop kultur, sosok Goemon identik dengan karakter yang kuat dan bertubuh besar, persis seperti Goemon yang Ark temui. Detail ke-13, masih di episode 9 juga. Di episode ini, Putri Yuriana berhasil sampai di tujuan dengan selamat. Dan kalau kalian sadar, bajunya Putri Yuriana sudah bagus kembali. Kemungkinan selama di jalan, pelayannya sempat menjahit bajunya Putri Yuriana. Atau mungkin mereka sempat singgah di suatu tempat untuk beli baju baru. Dan detail terakhir, di episode 11, kita diperlihatkan monster Hydra yang sedang dikendalikan dengan cincin pengendali monster. Nah, mungkin kalian nggak sadar kalau ada 5 cincin di tubuhnya Hydra, sesuai dengan jumlah kepalanya Hydra yang memang ada 5. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Gaikotsuki Shishama beberapa kali. Tidak banyak detail yang berhasil gue temukan, tapi setidaknya masih ada beberapa detail yang menurut gue bagus. Terutama detail tentang makanannya. Karena semenjak Mushoku Tensei, gue jadi suka dengan tipe detail yang merhatiin jenis makanan yang dimakan sama karakternya. Karena setiap kota pastinya bakalan mempunyai jenis makanan yang berbeda. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini gak ada saweriannya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualangan Demantite di bulan Oktober ini, yaitu Rizky Abadi, Amransan, Hoki Gaming Official, Ferdinand Dede, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, Fris Erik, Ahmad Yashikur, Dilfa, Harmonia, Azut Aindra, Hesian, dan Mono. Makasih semua yang sudah gabung membership dan donasi sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.